ada seorang biku yang bernama Mahamoggallana ini bisa melihat dengan kewaskitaannya ibunya yang terlahir di alam bawah, alam rendah, ya, di alam rendah. Ini kita bisa lihat di ini ya, ya, di alam rendah itu bisa lihat, ya, ini menolong, ya, ibunya di alam rendah yang terlahir sebagai peta, ya, ya. Istilah ulambana sendiri, ya, itu ternyata berasal dari bahasa Pali, ya, berasal dari bahasa Pali, ya, artinya ulum pana, menaikkan, menyelamatkan atau menolong, yang kemudian menjadi ulumbana, lalu menjadi ulambana. Jadi menaikkan dari alam-alam rendah, alam-alam bawah, dinaikkan di alam-alam atas, alam kebahagiaan. Dalam bahasa Mandarin, ulambana diterjemahkan sebagai yung lan pen, ya. Ya, itu secara harfiah berarti mangkok atau baskom, bajan persembahan leluhur. Nih. Sutra ulambana terus ini berasal dari bahasa Sangsekerta. Jadi pelajaran Mahayana ternyata juga asli ajaran Sang Buddha, ya, bukan dari Tiongkok, aslinya dari India, ya, ditulis pakai bahasa Sangsekerta, ya, yang menceritakan tentang kisah Mahamoggallana yang bisa melihat ibunya yang sedang menderita di alam hantu kelaparan. Kemudian istilah ulambana ini juga pas perayaannya merupakan salah satu hari suci bagi umat Buddhis, ya. Bagi kalangan umat Mahayana, para biku di saat ulambana itu adalah Katina versi Mahayana, ya, Katina versi Mahayana. Jadi wasanya lebih dulu para biku Mahayana ini. Nanti kalau Katina Theravada nanti jatuh pada bulan Oktober, ya, untuk Katina. Kenapa berguna dan bermanfaat berdana kepada sangga di saat ulambana atau di saat masa retret ini? Diibaratkan para biku yang sedang selesai berretret itu ibaratnya itu ladang yang sangat subur, ya, ladang yang sangat subur untuk menanam kebajikan. Dan kebaikan itu akan berbuah berlipat-lipat banyak sekali, maka layaklah dilakukan pelimpahan jasa. Jasa yang kita dapatkan banyak, maka dilimpahkan. Namun Bapak Ibu jangan berpikir istilah pelimpahan jasa ulambana itu ada sesuatu yang berkurang dan bertambah. Ternyata istilah ulambana patidana atau pelimpahan jasa tidak ada sesuatu yang bertambah dan berkurang. Apa maksudnya? Tidak berlaku hukum matematika. Misalnya Bapak Ibu melakukan pelimpahan jasa, memberi pelimpahan jasa kepada leluhur, bukan berarti Bapak Ibu itu kebaikannya berkurang karena dilimpahkan, kemudian bertambahnya kebaikan dari leluhur kita. Tidak, ya. Apa maksudnya? Kan sulit dipahami juga toh. Memberi tidak berkurang dan juga tidak bertambah yang diberi itu, ya. Ilustrasinya seperti ini. Jadi Bapak Ibu mendapatkan hadiah, kan senang. Ternyata gara-gara Anda mendapatkan hadiah itu juga orang tua ikut senang. Merasa ikut senang itulah pelimpahan jasa. Kalau apa yang dilakukan kita itu membuat menderita orang tua kita, ya, sebetulnya bisa, tapi itu tidak bisa dikatakan pelimpahan jasa. Ya, jasa-jasa buruk, ya, itu tidak bisa dilimpahkan dalam versi Buddhis, ya, dan tidak layak, ya. Tapi hal-hal yang baik yang kita lakukan itu bisa mempengaruhi kondisi batiniah dari orang tua kita, dari leluhur-leluhur kita. Maka membuat surga dan neraka itu sebetulnya itu gampang.
Apabila kita masih ada orang tua kita, kita hidupnya alim, ya bakti kepada orang tua, berarti kita telah menciptakan surga bagi orang tua kita. Orang tua ikut senang, ikut bahagia. Tapi apabila kita itu menjadi anak yang jahat, durhaka, kita telah menciptakan neraka bagi orang tua kita. Orang tua kita tidak bahagia, akan sedih mempunyai anak yang jahat. Tuh. Ya. Tapi istilah pelimpahan jasa secara umum, pelimpahan itu ada yang berkurang, ada yang berpindah. Contohnya di pengadilan, dilimpahkan berkas-berkasnya, itu kan ada sesuatu yang berpindah, surat-suratnya sudah dipindah tangankan. Tapi istilah pelimpahan jasa dalam Buddhis ini tidak ada sesuatu yang berpindah. Ya, maka jangan Anda sekalian jangan khawatir semakin sering melakukan pelimpahan jasa terus khawatir jasa kebaikannya berkurang. Justru Bapak Ibu akan menambah kebaikan-kebaikan. Ya, itu. Ya. Di bulan 7, bulan hantu itu ada beberapa mitos-mitos, kepercayaan-kepercayaan yang boleh dikatakan tahayul juga, ya, gitu. Tidak boleh atau berpantang melakukan beberapa acara-acara tertentu. Misalnya saja pindah rumah di bulan 7 ini, mengadakan pesta pernikahan, padahal di saat bulan 7, kalau orang Jawa itu bulan Suro, kalau mengadakan pernikahan, pesta pernikahan itu justru lebih menguntungkan. Karena saingannya tidak ada, ya, yang datang lebih banyak daripada di bulan yang bagus banyak orang memakai, itu dapatnya ya sedikit. Ya, itu gara-gara percaya tahayul, menunda perkawinan, akibatnya yaitu itu. Ya. Kemudian, jika seseorang dapat mempersembahkan dana-dana kepada sangga pada hari Pawarana, ya, ayah dan ibunya pada masa kehidupan sekarang, orang tuanya dari ke-6 generasi yang lampau akan terbebas dari 3 alam penderitaan. Jadi pelimpahan jasa yang kita lakukan pada kesempatan ini pun sebetulnya yang berguna dan bermanfaat, mendapatkan faedah dan manfaat bukan saja keturunan kita di atas kita, bukan ayah ibu kita yang telah meninggal, nenek kita yang telah meninggal, tapi kurang lebih 6 keturunan. Bahkan lebih luas lagi kalau kita berpikir, kulimpahkan kebaikanku kepada makhluk-makhluk yang tidak ku kenal, arwah-arwah yang tidak ku kenal. Ya. Karena kita merasa berhutang budi kepada mereka-mereka. Ada satu pandangan di kalangan umat Buddha, semua wanita adalah ibu kita. Kita pernah hutang budi kepada mereka. Semua laki-laki adalah ayah kita. Ya. Ya. Bagi umat Buddha, ritual Ulambana merupakan hari di mana anak-anak mempraktikkan rasa hormat dan kasih sayang orang tua yang sekarang dalam kehidupan sekarang ini, ya, yang meninggal terutama orang tua pada kehidupan lampau tadi dan di masa depan, ya. Kemudian para biku itu biasanya, ya, di saat masa retret berakhir, khususnya biku di Mahayana itu biasanya menerima undangan-undangan untuk acara Ulambana. Ya, ini makhluk-makhluk di alam peta, setan kelaparan. Ya. Saya ingatkan juga kepada umat Buddha, jangan kalau omong dengan yang lain, kepercayaan yang lain, itu mendoakan leluhur yang sudah di setan kelaparan. Nanti jadikan alat, loh, orang tuamu ternyata setelah meninggal jadi setan. Ya. Kalau di tempat saya kan masuk surga langsung, tempatmu setiap tahun didoakan karena orang tuamu masuk neraka atau masuk alam setan.
Berarti kita semua itu keturunan makhluk-makhluk setan. Karena tiap tahun mendoakan leluhur yang berada di alam setan. Sampai kapan atau sampai berapa kali kita bisa mengentaskan leluhur kita di alam penderitaan? Ada yang bertanya, saya setiap tahun sudah mengikuti acara ulambana, bagaimana kalau mereka sudah terlahir di alam bahagia, alam surga, apakah perlu lagi? Ya, bagaimana jawabannya? Siapa yang ngasih tahu kalau leluhurmu sudah masuk surga? Ya, ada? Atau setelah mengadakan acara itu diimpeni malam hari, oh tahun depan tidak usah lagi, saya sudah masuk surga. Ya. Saya katakan kenapa harus terus melakukan pelimpahan jasa, bukan leluhur-leluhur satu tingkat, dua tingkat. Banyak leluhur kita yang masih berada di alam penderitaan. Bertekadlah seperti Bodhisattva Kisithigarbha. Kisithigarbha itu bertekad ya menjadi seorang bodhisattva, ya calon Buddha, bertekad sebelum neraka itu kosong, saya tidak akan keluar dari neraka untuk menolong membantu orang lain. Sampai kapan seorang makhluk ya suci itu cinta kasihnya tidak terbatas, saya menolong beberapa orang saja, yang lainnya terserah nasib mereka. Tidak demikian, cinta kasihnya tidak terbatas, maka sebanyak-banyaknya ingin ditolong. Ya demikian pula pas ulambana ini, ya Bapak Ibu pun juga alam pikirannya di saat ulambana, semoga semua makhluk sebanyak-banyaknya bisa mendapat manfaat dari acara yang saya lakukan ini. Itu. Ya ini untuk selingan ada beberapa. Hai sahabat Kismis, di bulan Agustus, tepatnya pada 3 Agustus atau 1 Juli dalam penanggalan Cina, merupakan hari atau bulan hantu. Ini adalah salah satu tradisi unik yang cukup terkenal di daratan Tiongkok. Festival ini selalu dirayakan setiap bulan ke-7 kalender Cina lunar year, atau di antara bulan ke-7 hingga 9 kalender Masehi. Konon katanya Tigarbha, salah satu dari 4 bodhisattva utama dalam Buddhisme Mahayana, akan membuka pintu neraka dan melepaskan para hantu. Arwah penasaran sampai tanggal 30 Juli kalender Cina baru akan ditutup kembali. Mungkin sebagian besar dari kita tidak asing lagi dengan tantangan di bulan ini. Ya, ada satu kepercayaan juga di masyarakat di saat bulan 7 ini banyak orang mati. Ya, saya kan sering di pelayanan di adijasa, memang ada bedanya. Di bulan-bulan lain dengan bulan 7 itu biasanya lebih penuh di saat bulan 7. Ya, orang-orang itu kebanyakan matinya. Yang itu kebetulan, tapi segala sesuatu tidak ada kebetulan. Yang mungkin ada yang mengkaitkan dengan bulan hantu itu. Jadi mereka pintu neraka dibuka terus cari teman sebanyak-banyaknya. Ini kan cerita ya. Biar kita tidak ikut ya diajak orang mati, ya salah satunya ya berbuat kebajikan. Dan kalau mimpi, ya kalau pas mimpi diajak orang mati, entah saudara, entah keluarga, entah ayah, ibu, nenek dan kakek, saya masih punya tanggungan banyak gitu. Iya. Kamu sudah tidak punya tanggungan ya? Oh, tidak lagi, anak saya baru saja manten. Oh ya, ikut saya. Ya, jadi di saat mimpi ditemui orang-orang mati itu jangan mau kalau diajak, kalau mau yaitu diajak mati. Ya, itu cerita ya itu. Tapi kebanyakan juga ada juga orang-orang yang sakit keras ya, yang sakit koma-koma itu kebanyakan di itu.
ada saudara-saudara, keluarga-keluarga yang jenguk dan mau mengajak. Ini ya di bulan 7. Kemudian juga banyak kecelakaan-kecelakaan di saat bulan 7 itu. Ya, kecelakaan tabrakan, kecelakaan mana-mana itu. Ada yang mengkaitkan dengan bulan hantu ini ya. Nah, ini sembahyang rebutan. Kenapa disebut sembahyang rebutan? Nah, apa yang diperebutkan? Ya. Nah, mungkin yang merebutkan itu calon-calon hantu, ya. Disebut sebagai bulan hantu. Di tanggal 15-nya itu dipercayai pintu alam itu terbuka dan hantu-hantu itu diperbolehkan traveling ke bumi, kayak dapat remisi, itulah kurang lebih. Dipercayai hantu-hantu yang traveling. Nah, ini calon-calon hantu seperti ini, ya, orang yang serakah, ya. Nah, ternyata keserakahan di dunia itu akan dibawa juga ketika setelah mati. Maka berbahagialah Bapak Ibu ketemu ajaran Sang Buddha. Agar kita tidak terlahir kembali, ya, itu harus menghilangkan jalan bagi menghilangkan loba dosa moha, keserakahan, kebencian dan kebodohan. Apabila kita belum mencapai kesucian, terlahir kembali ya ini. Nanti di alam setan pun, setan yang penuh keserakahan ini, terlahir di alam hewan pun itu juga penuh keserakahan. Maka kita ketemu ajaran Sang Buddha bagaimana bisa mengikis, mengurangi keserakahan. Kalau menghilangkan sama sekali kan susah. Dimulai mengikis dengan cara apa? Berdana paramita, menghilangkan keserakahan terhadap uang. Biasanya berpikir untuk mendapat, ini berpikir untuk memberi. Makanan juga seperti itu, Bapak Ibu, ya, bahwa makanan di sini di rumah, ya, sebetulnya bisa juga ya di rumah di bawah sini mengurangi keserakahan terhadap makan. Apa yang didapatkan? Kita serakah terhadap makanan itu, ya, kalau makanan manis-manis mengakibatkan kencing manis, kalau yang gurih-gurih menyebabkan kolesterol. Tadi di bawah tadi ada anak sekolah minggu, yaitu membawa kacang itu, satu bungkus itu, terus gurunya sekolah minggu, Bante ini tak kasih nih dari keluarga itu, orang tuanya kerja kacang gitu loh, kacang itu terus dibawa. Saya pikir bagus juga nih, jadi biar anaknya itu datang ke wihara yang itu dipeseni kacang, beli tadi. Nah, siapa tahu nanti Bapak Ibu yang jualan sepeda motor atau mobil, nanti pengurus ada yang beli, nanti disuruh datang ke wihara. Dengan bagus juga kan gitu. Jadi datang ke wihara sambil melariskan hasil produk dari orang tuanya, ya itu. Nah, ini juga rebutan lagi di tempat. Di samping buah-buahan yang sering diperebutkan, itu ada yang lain lagi yang lebih seru lagi, uang di Trowulan, ya, itu
itu nyebar uang buat orang buat disebar gitu. Terus ada juga yang komentar gini, sebaiknya jangan seperti itu, image-nya nanti jelek kan gitu. Takutnya itu orang-orang gitu terus seolah-olah gimana nanti menimbulkan kecemburuan. Ya, kalau mau dikasih jangan disebar, langsung kasihkan atau urut antri pakai nomor itu. Ya itu dilema juga, sebab kapan hari juga Jokowi itu kan juga ngelempar kaos Bapak itu. Ada yang komentar juga seolah-olah masyarakat Indonesia tidak berharga saja dilempari gitu. Ya, pro kontra juga gitu. Ya itu sebaiknya pakai kupon. Ya. Dilemanya juga ternyata namanya serakah itu tidak selamanya orang miskin. Justru orang-orang yang mampu itu sifat serakahnya itu luar biasa. Tetangganya dikasih kupon, orang yang mampu lihat bagi kupon itu juga minta juga. Maksudnya kan untuk keluarga-keluarga tidak mampu. Akibatnya anak yang suruh bagi kupon tadi tidak mau lagi, jadikan rebutan orang banyak gitu. Saya tidak mau lagi, takut ya. Tuh. Ya, ini sembahyang rebutan. Ya, ini rumah-rumahan tadi ya. Ya, jadi berkaitan dengan rumah-rumahan ini ada kaitannya dengan orang yang meninggal ya. Ini sangat mewah sekali. Ternyata bukan saja rumah yang dikirim agar keluar leluhur kita di alam sana itu di samping punya rumah yang bagus, megah dan mewah, di saat bisa bepergian lebih luas lagi dikirimi pesawat. Nah, kemudian biar tidak kecapean di saat bekerja, orang tua kita yang sudah meninggal dikasih pembantu. Nah, mohon ya, kebanyakan pembantu dikasih nama orang Jawa ya, Parti, Parto, Paimen, Yanto. Sing jadikan sasaran yang sakti sekali itu orang Budayana, Yanto itu dibakar beberapa kali hidup terus. Yanto. Itu ya. Oh, itu. Kemudian saya juga sering berpesan kepada keluarga-keluarga, silahkan Bapak Ibu kalau memang itu membawa kepuasan, bakar rumah-rumahan, bakar pesawat, bakar mobil, bakar uang, tapi jangan yang asli ya, itu jadi masalah nanti ya. Uang asli itu juga masalah nanti kalau sampai dibakar, itu kan melawan negara itu. Yang uang-uangan boleh silakan kalau memang membawa kepuasan dan kelegaan ya. Ya itu ya. Namun demikian Bapak Ibu, yang ajaran yang sangat Buddhis sebetulnya untuk mendapatkan fasilitas kehidupan yang lebih baik di alam sana itu adalah jasa-jasa kebaikan yang kita tanam, itulah yang menurut ajaran Sang Buddha siapa menanam akan menuai di alam-alam kehidupan berikutnya. Semoga dengan pelaksanaan acara Ulambana ini mendekatkan secara emosional hubungan Bapak Ibu dengan leluhur yang telah tiada, dan pada hari ini adalah sebagai hari bakti kepada leluhur, orang yang pernah berjasa di tengah-tengah keluarga. Seandainya ada leluhur yang masih berada di alam penderitaan, semoga dengan acara ini, dengan dana yang Bapak Ibu berikan untuk operasional wihara ini, benar-benar dinikmati kebaikannya oleh leluhur yang telah tiada. Dan seandainya ada kekurangan-kekurangan dan kurang lengkapnya acara dan ritual bagi mereka yang masih memegang ritual, mohon dimaafkan. Untuk saat ini kemampuan wihara ini seperti ini ya. Sadu, sadu, sadu.